Halo, selamat pagi kelas Krisna. Kembali di pagi hari yang cerah ini kita akan belajar mengenai penjajahan Belanda di Indonesia. Ya, kemarin kan kita udah sempet tuh ngebahas tentang kedatangan bangsa Belanda di Indonesia dan lahirnya VOC. Nah, sekarang kita akan fokus membahas mengenai sistem kerja paksa dan penarikan pajak serta perjuangan dalam mengusir penjajah Belanda pada beberapa daerah di Indonesia yang dilakukan oleh rakyat Indonesia. Check it out! Napoleon Bonaparte, yaitu Kaisar Prancis, berhasil menaklukkan Belanda pada abad ke-18. Ia mengangkat Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal Belanda di Indonesia. Daendels mendapatkan tugas untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris pada saat itu. Untuk itu, Daendels memerintahkan pembangunan jalan raya yang terbentang dari Anyer, daerah Banten, hingga Panarukan, Jawa Timur, dengan panjang jalan raya pos sekitar 1000 km. Nah, rute jalan raya pos yang dibangun oleh Daendels bisa kalian lihat pada peta di bawah. Jalan tersebut dapat memudahkan pergerakan tentara Belanda apabila terjadi peperangan. Agar jalan tersebut cepat selesai, ia memerintahkan untuk dilakukan kerja rodi. Kerja rodi adalah kerja paksa tanpa mendapatkan upah. Akibatnya, rakyat menderita dan banyak yang meninggal. Setelah mendengar kekejaman Daendels, Napoleon memanggil pulang Daendels, kemudian menggantikannya dengan Gubernur Jenderal Jansen. Pada masa Gubernur Jenderal Van den Bosch, rakyat dipaksa untuk menanam tanaman yang laku di pasaran dunia, di antaranya teh, kopi, tebu, dan tembakau dengan harga yang ditetapkan oleh Belanda. Sistem ini disebut dengan tanam paksa atau cultuurstelsel. Tujuannya adalah untuk mengisi kas negara yang habis akibat perang. Negara siapa? Tentu Belanda. Akibatnya, banyak rakyat menderita dan mati kelaparan. Sebaliknya, kas Belanda kembali terisi dengan adanya sistem tanam paksa ini. Kemudian kita akan membahas mengenai perjuangan dalam mengusir penjajah Belanda yang dilakukan oleh beberapa daerah di Indonesia. Perjuangan untuk mengusir Belanda ini dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya, awalnya perjuangan ini dilakukan melalui perang yang bersifat kedaerahan. Namun, setelah adanya kesadaran bersama untuk bersatu, perjuangan dilakukan secara nasional. Perjuangan pun dilakukan melalui organisasi dan menggunakan cara-cara yang damai. Di awal kita akan membahas perjuangan rakyat Aceh. Perlawanan rakyat Aceh dipimpin oleh Tengku Cikditiro, Panglima Polim, Tengku Umar, dan istrinya, yaitu Cut Nyak-Dien. Rakyat Aceh menggunakan taktik perang gerilya, yaitu masuk ke hutan-hutan agar tidak mudah ditangkap oleh Belanda. Nah, Belanda mengirim utusannya, yaitu Dr. Snoek Hurgronje, untuk mempelajari kehidupan rakyat Aceh agar dapat memenangkan perang. Hasil penelitian menyebutkan bahwa ulama dan pemimpin adat berperan penting dalam kehidupan masyarakat Aceh. Nah, Belanda membentuk pasukan anti-gerilya yang bernama Marsose. Akhirnya, Belanda berhasil menundukkan rakyat Aceh di bawah kekuasaannya. Karena Belanda udah tahu nih, ya, taktik perang rakyat Aceh seperti apa dan kelemahan rakyat Aceh bagaimana. Yang kedua, kita akan membahas mengenai perjuangan rakyat Sumatera Barat. Belanda menjalankan politik adu domba terhadap kaum adat dan kaum padri yang ada di daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Nah, akibatnya terjadilah perang di antara kedua kaum tersebut yang disebut dengan Perang Padri. Setelah menyadari tindakan adu domba Belanda, kedua kaum tersebut kembali bersatu. Pemimpin perang tersebut yang bernama Tuanku Imam Bonjol berhasil ditangkap dan diasingkan ke daerah lain.
Tuanku Imam Bonjol meninggal di daerah pengasingannya, yaitu di Manado. Di sini juga kalian bisa melihat lukisan yang menggambarkan suasana perang Padri pada saat itu. Nah, ini ada latihan soal untuk kalian kerjakan di buku IPS kalian. Jangan lupa dicatat dan kerjakan latihan soal berikut ya. Silakan kalian fotokan hasilnya kepada Miss Izat. Oke? Perlawanan rakyat yang ketiga terjadi di Sumatera Utara. Perlawanan rakyat Sumatera Utara dipimpin oleh Raja Tapanuli, yaitu Sisingamangaraja XII. Perang antara rakyat Tapanuli dengan Belanda terjadi akibat keinginan Belanda untuk menguasai Tapanuli. Belanda yang dibawa pimpinan Kapten Hans Christoffel menyerang Pakpak. Akibat serangan ini, Raja Sisingamangaraja XII gugur. Nah, Raja Sisingamangaraja XII diangkat menjadi pahlawan nasional pada tahun 1961 oleh Presiden Soekarno. Oke, segitu aja pembahasan kita hari ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah mendengarkan video ini hingga akhir dan mengerjakan worksheet-nya. Jangan lupa setelah dikerjakan serahkan kepada Miss Iza. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!